Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Coding pemrograman Python. Ya, senang sekali kita kembali melanjutkan video tutorial kita. Ya, karena pada video sebelumnya kita hanya melakukan persiapan-persiapan mulai dari instalasi hingga setting dan konfigurasi aplikasi editor kita dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, bagi teman-teman yang baru mengikuti video ini, ya silakan kembali ke video sebelumnya. Ya, di sana kalian akan mempelajari bagaimana cara instalasi dan konfigurasi Visual Studio Code serta bagaimana menjalankan sintaks program kita. Nah, ada 3 poin yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama, sintaks dasar Python. Seperti apa sintaks-sintaks dasar Python itu, bagaimana cara penulisannya. Yang kedua, bagaimana penulisan komentar. Ya, yang ketiga, bagaimana penulisan variabel. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung dengan sintaks dasar Python. Ya, kita buka dulu Visual Studio kita. Visual Studio Code. Ya, ini dia Visual Studio Code ya. Nah, pada pertemuan kemarin, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membuat aplikasi Hello World dalam sebuah file. Nah, kemarin kita sudah membuat atau masukkan dia ke dalam sebuah folder Python project dan di dalam subfolder 1 persiapan. Nah, kita di dalamnya sudah membuat suatu perintah Python dengan perintah print atau menampilkan output di layar ya, menampilkan output di layar komen yaitu hello world. Oke, kalau kita jalankan seperti kemarin kita sudah bisa lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Oke ya, kita bisa seperti itu. Ya, kita CLS ini untuk membersihkan layar komen prompt kita. Nah, oke kita lanjutkan. Ya, pada topik pertama kita yaitu kita akan belajar bagaimana sintaks atau aturan-aturan penulisan sintaks pada Python. Kita buat dulu sebuah folder ya di sini ya, di bagian ini supaya sejajar dengan persiapan ini kita buat foldernya di bagian dalam ya, yaitu nama foldernya 2 dasar Python. Oke. Nah, kita sudah punya sebuah folder dasar Python. Lalu kita buat sebuah file. Nah, kita bisa pilih saja di sini atau klik kanan di sini ya, klik kanan new file. Oke, nama filenya kita apa namanya, beri nama syntax atau apa ya, syntax python.py. Oke, ini pentingnya .py, jangan lupa. Baik, kita lanjut. Kita sudah buat sebuah filenya. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana aturan penulisan sintaks Python. Oke, yang kemarin kita lanjutkan. Pertama, di sini ya, kita akan mencetak sebuah tampilan di layar. Misalnya di sini print ya. Print itu adalah sebuah perintah untuk menampilkan output. Ya, untuk menampilkan output pada layar komen. Ya, misalnya tanda kutip 2. Nah, berarti di sini setiap semua yang ada dalam tanda kutip 2 itu akan ditampilkan dan dia dianggap sebagai sebuah string. Jadi apapun yang ada dalam tanda kutip, maka itu yang akan ditampilkan di layar komen. Oke, misalnya nih di sini program pertamaku. Nah, kalau kita jalankan, maka di layar akan memberikan penulisan seperti itu. Tampilan yang ada di dalam tanda kutip seperti ini. Oke, kalau di pemrograman lain di akhir baris perintah itu biasanya kita akhiri dengan tanda titik koma seperti ini. Namun pada Python tidak demikian. Nah, kita tidak perlu menggunakan titik koma. Bahasa program lain contohnya C++, PHP, Java, ya, itu biasanya mereka menggunakan tanda titik koma sebagai penanda itu adalah akhir atau akhir dari baris perintah pada baris tersebut. Nah, kalau di Python dia tidak membutuhkan seperti itu. Oke, jadi kalau kita mau melanjutkan pada perintah berikutnya, kita misalkan print lagi. Print saya
ingin menjadi programmer Python yang hebat. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti ini adalah dua buah baris perintah di dalam Python. Jadi, kita tidak perlu membuat titik koma seperti ini tadi ya. Oke, seperti itu Python. Oke, lanjut, kita lanjutkan. Lalu bagaimana kalau misalkan kita mau menambahkan, misalkan saya mau cetak lagi contoh ya seperti ini. Ya, misalnya print biar tampilannya agak bagus, saya misalkan nih tanda titik 2 seperti ini. Print lagi. Nama saya misalnya mohon maaf nih kalau ada yang sama ya. Nama saya Budi. Nah, seperti itu. Oke, saya ingin menjadi programmer Python. Nah, ini semua yang akan tampil semua yang ada tanda kutip seperti ini, barisnya nanti berturut-turut demikian. Oke, coba kita jalankan ya. Kita jalankan. Oh ya, jangan lupa disimpan dulu. Save file, save ya. Oke. Lalu kita jalankan. Nah, seperti itu. Hasilnya sudah kelihatan di layar seperti ini. Program pertamaku. Lalu garis putus-putus. Nama saya Budi, saya ingin menjadi programmer Python. Nah, oke, kita lanjut. Lalu bagaimana agar nama Budi ini kita akan tampung dulu di sebuah penampungan sementara. Nah, dalam sebuah pemrograman dalam bahasa program apapun, penampung sementara itu biasanya kita sebut dengan variabel. Nah, kita akan bahas variabel di sini ya. Contoh misalkan Budi. Nah, kita ingin Budi ini ditampung ke dalam sebuah variabel sementara. Ya, misalkan nih nama. Kita isi dengan nama Budi di sini. Budi. Nah, seperti itu. Oke, lalu bagaimana cara menampilkannya? Bagaimana cara kita menampilkan ke dalam sebuah baris seperti ini tadi? Biar kita tidak tulis seperti ini, Budi. Nah, ini sama saja dengan program lain. Kita tuliskan tanda tambah lalu nama. Oke. Nah, cukup demikian ya. Pak, ini bagaimana sementara di sini nama sama dengan Budi, apakah kita tidak perlu menyebutkan itu tipe datanya apa? Karena di bahasa program lain itu kita harus menyebutkan tipe datanya apa dulu. Nah, di Python itu dia sangat fleksibel ya dalam penamaan variabel dan penulisan tipe datanya. Jadi apapun tipe datanya itu kita serahkan saja sama interpreternya. Nanti dia yang akan menerjemahkan. Oh, kalau variabel yang isinya tanda kutip seperti ini sudah pasti dia adalah sebuah string. Nah, contoh lagi misalkan saya tambahkan usia di sini. Usia sama dengan misalkan 35. Nah, kita tidak perlu menyebutkan di sini bahwa variabel usia ini tipe datanya adalah integer atau sebuah bilangan. Kita tidak perlu. Nah, kita serahkan saja sama Python-nya, interpreternya. Nanti dia yang akan menginterpretasikan. Dia akan mendefinisikan bahwa variabel tersebut tipe datanya apa begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ya lebih memudahkan lah kira-kira seperti itu. Oke, contoh misalkan di sini print lagi usia sama dengan atau usia titik 2 tambah usia. Nah, itu enaknya kita belajar Python itu seperti itu ya. Dia lebih fleksibel. Nah, oke, kita coba jalankan lagi. File, save. Oke. Oh, sorry. Jadi jadi ini dianggap sebagai sebuah integer. Usia itu tadi adalah sebuah integer. Nah, ini kita bisa ya seperti ini dulu ya. Karena dia adalah sebuah str, ya kita harus ya seperti ini. Oke, kita run lagi. Nah, ini sudah mau ya. Oh ya, jadi ini maksudnya kalau tadi itu yang ditampilkan itu dalam bentuk str, karena usia itu adalah integer, maka kita harus concate dulu. Concate dia dalam bentuk string. Nah, sehingga cara penulisannya str usia. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Nama saya Budi, usia 35, saya ingin menjadi programmer Python yang hebat. Nah, oke. Kita lanjut dengan penamaan variabel. Nah, ini tadi kita sudah bahas sebetulnya, ini adalah variabel. Nah, kalian juga kalau belajar pemrograman itu bahasa apapun pasti kita memulai dengan pembahasan tentang variabel. Nah, tadi saya sudah singgung juga bahwa variabel itu adalah
kita bahasa sederhanakan saja, variabel itu adalah sebuah wadah penampung. Nah, seperti itu. Wadah penampung untuk menampung apa? Menampung nilai-nilai yang akan diberikan kepadanya. Contoh di sini tadi ya, variabel nama, variabel usia, seperti itu, dan variabel-variabel lainnya. Nah, dalam penulisan variabel ini ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan ya. Ada beberapa penulisan yang harus kita perhatikan. Pertama, variabel itu bisa ditulis dengan semuanya huruf, semuanya huruf, atau bisa ditambahkan dengan kombinasi dengan angka. Ya, misalnya di sini misalkan hobi. Hobinya misalkan ada lebih dari satu, berarti bisa hobi 1 sama dengan misalnya olahraga. Ya, lalu hobi 2 sama dengan misalkan olahraga, misalkan makan. Nah, dengan satu syarat, kalau ada lebih dari satu kata seperti ini, misalkan kita tidak boleh menggunakan spasi seperti ini ya. Dan tidak boleh juga menggunakan karakter-karakter khusus, contoh seperti ini. Nah, itu tidak boleh dalam penamaan variabel. Lalu bagaimana yang dibolehkan? Karakter khusus yang dimaksud itu adalah yang selain karakter khusus ya. Itu kita bisa menggunakan underscore seperti ini. Tanda kurang juga tidak boleh ya. Tanda kurang itu dilarang juga dalam penamaan variabel. Ya, khusus tanda underscore. Lalu kapan penamaan underscore itu? Nah, penamaan underscore itu atau pemberian underscore itu boleh di awal seperti ini, atau di akhir juga boleh seperti ini. Nah, itu dibolehkan. Nah, yang tidak boleh adalah meskipun angka itu dibolehkan kita memasukkan angka di dalam variabel, yang tidak boleh itu adalah angka di awal variabel. Contoh, 2 usia. Ini tidak boleh. Ini dianggap ilegal. Nah, kalau ilegal berarti dia akan error. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, masih semangat ya. Lalu kita lanjut lagi. Ya, itu cara-cara penamaan variabel ya. Nah, intinya penamaan variabel ini kalau dalam Python ya kita tidak perlu pusing. Ini tipe datanya apa sih? Ini tipe datanya apa? Nah, itu tidak perlu. Meskipun itu memungkinkan ya. Ini tadi ya, kalau ini kita tidak mau pusing ya, kita sebutkan saja variabelnya lalu isi dengan nilai apa. Nah, cuma ada cara lain kalau misalkan kita lebih strict. Oh, misalkan ini nih saya mau kasih nama tipe datanya apa. Misalkan contoh nih, IPK misalkan. IPK itu misalkan itu kan angkanya 2 titik atau misalkan 3.0 ya. 3.0. Nah, kalau kita mau lebih strict, misalkan saya langsung bisa berikan sebuah tipe data untuk dia. Ya, kita sebutkan float. Seperti itu, buka kurung, lalu titik kurung, tutup kurung. Nah, ini bisa. Nah, ini memungkinkan juga. Jadi kita lebih strict. Oh, kita pokoknya ya kadang juga misalkan ini ya bisa contoh misalkan SPP. SPP itu dalam bentuk angka misalkan 1000. Nah, padahal kita kan maunya 1000 ini 1000 rupiah. Kalau dalam penulisan angka, itu kita bisa berikan kalau uang itu dalam bentuk mata uang, kita bisa berikan dia ke dalam bentuk pecahan, float. Nah, karena uang itu bisa kalau ada kembaliannya 1200. Nah, itu penulisannya bisa pakai koma ya seperti ini. Nah, kalau kita maunya seperti itu, nah kita berikan tipe datanya misalkan float 1000. Nah, jadi bisa lebih strict. Jadi kadang juga itu kan yang namanya mesin ya tidak selamanya mungkin dia bisa benar ya. Ya, karena ya dia hanya diberikan sesuai dengan pengetahuannya. Nah, seperti itu cara penulisan variabel ya. Nah, pada dasarnya penulisan variabel ini hampir sama saja dengan bahasa program lain, hanya saja di Python itu dia lebih fleksibel. Nah, itu bisa fleksibel ya. Nah, fleksibelnya ya kita tidak perlu menyebutkan tipe datanya. Namun ketika tipe datanya itu dibutuhkan kita sebutkan ya boleh-boleh saja, itu sah-sah saja. Nah, ya, seperti itu. Oke, seperti itu untuk penamaan variabel. Nah, satu tambahan lagi dalam sintaks Python. Nah, penulisan blok atau
program. Nah, contoh misalnya seperti ini. Kalau kita belajar bahasa program lain, itu biar kita kenal dengan tanda buka kurung, tutup kurung, kurawal. Nah, contoh, if misalkan 10 lebih besar dari 2, ya biasanya kan seperti ini ya. Ini kalau bahasa program lain kita kenal seperti ini. Oke. Nah, tapi dalam penulisan Python, ini kita menggunakan tanda titik 2, baru enter, baru dia harus indent. Indent itu tidak boleh spasinya sejajar dengan if. Nah, dengan di atas. Kalau dia misalkan perintah berikutnya itu adalah sub atau blok dari perintah yang di atas. Nah, misalkan di sini if. Berarti di dalam if ini ada perintah sub di situ. Maka yang kita butuhkan adalah dia harus memberikan spasi minimal 1 dari jarak yang kita boleh bilang ini induknya. Nah, induknya misalkan misalkan kita kasih satu spasi seperti ini. Nah, itu dia dianggap sebagai blok perintah. Misalkan kita printnya 10 lebih besar dari 2. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah ada indennya dalam bahasa istilahnya kita di dalam pemrograman namanya indentation ya, indentation, indent. Nah, kalau bahasa kita namanya spasi, indent, dia tergantung. Nah, ini jadi harus kalian perhatikan seperti itu. Kalau di bahasa program lain, indentation itu atau penulisan spasi itu mungkin tidak terlalu bermakna ya. Dia hanya sekedar seperti tampilan saja. Nah, tapi dalam Python itu sangat berpengaruh. Nah, kalau misalkan kita sejajarkan seperti ini, maka dia dianggap dia akan munculkan error. Karena ini harusnya itu adalah sub dari yang if ini. Nah, cuma kalau kita menggunakan editor Visual Studio Code maupun Sublime ataupun editor yang sudah bagus, biasanya ketika kita menuliskan tanda titik 2 seperti ini, lalu kita enter, maka dia secara otomatis akan memberikan indent seperti ini. Nah, tinggal kita print ya seperti yang di bawah tadi. Nah, seperti itu ya. Oke, ini mudah-mudahan dipahami. Kalian coba-coba aja ya. Nah, seperti itu. Jadi berapapun itu perintahnya di dalam sini, kalau masih sejajar seperti ini, ya itu masih dianggap sebagai sub dari yang di atas ini. Nah, jadi sangat penting kalian melihat jajaran, kesejajaran. Nah, itu sangat penting. Kalian harus perhatikan di sini. Nah, kalau misalkan seperti ini, saya stop lagi di bawahnya, maka ini akan jadi error lagi. Dia akan menganggap sub yang baris yang berikutnya itu merupakan sub yang di atasnya. Nah, sementara ini bukan perintah yang memerlukan blok atau sub program di bawahnya. Tidak. Nah, maka ini akan terjadi error. Jadi kalian harus perhatikan ya. Seperti itu. Oke. Saya hapus saja dulu. Nah, oke, contoh lagi misalkan saya berikan contoh yang lain. Tapi dengan mungkin satu catatan yang perlu kita kenali itu setiap yang ada indentation di sini, setiap ada indentation di dalamnya atau blok perintah di dalamnya, itu di atasnya itu harus menggunakan titik 2 seperti ini. Oke, contoh misalkan saya memberikan penulisan while. Contoh nih, while true, contoh T itu kalau tidak salah pakai T besar ya. Oke, while true. Nah, kita print misalkan nih benar. Nah, kalian perhatikan di sini. Nah, dia ada titik 2. Jadi dalam Python itu yang membutuhkan atau nanti yang akan ada sub atau blok di dalamnya itu harus menggunakan titik 2 sebelumnya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, saya berikan contoh lagi yang lain, misalkan for atau while aja deh, biarkan yang tadi. Nah, while misalkan di sini while i itu kurang dari 10. Nah, print print i misalkan i titik 2 tambah stri. Nah, seperti itu. Oke. Lalu i plus plus. Oke.
atau I sama dengan I ditambah 1. Oke, sama dengan I plus plus ya. Nah, misalnya seperti itu. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Penulisan indentation. Oke. Coba kita jalani. Kita jalankan, kita running program kita. Ya, kita clear dulu yang ini CLS. Kalau di dalam ini kita ketik CLS baru enter ya. Oke, nanti di sini akan bersih. Oke, membersihkan layar komen. Oke, kita jalankan running. Nah, ada error di sini. Line 10 modul nama saya titik nama. Ada apa di sini? Oh ya, di atas tadi belum kita sudah rubah ya nama. Oke, kita jalankan lagi. Running. Sudah muncul ada lagi. While I kurang dari I is not defined. Oh, kita harus mendefinisikan dulu terlebih dahulu I itu apa. Oke, kita beri saja di sini I sama dengan 0. Oke, kita running lagi. Oke, sudah jadi. Ya, nama saya Budi, usia 35, saya ingin menjadi programmer Python yang hebat. 10 lebih besar dari 2, yang ini tadi ya, ini dia kerjakan 2 kali. 10 lebih besar dari 2, baru while yang ini yang dikerjakan. I sama dengan I titik 2 stri, I titik 2 0 sampai dengan 9. Oke, seperti itu ya. Jadi, itu indentation. Oke, jelas ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak dipahami nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Boleh komen di bawah atau ya kita akan bahas di kelas. Baik, terakhir. Materi kita yang terakhir adalah penulisan komentar. Nah, tadi sebelumnya sudah saya jelaskan ya, materi kita hari ini ada 3. Yang pertama tadi adalah penulisan sintaksnya. Bagaimana cara penulisan sintaks di Python. Yang kedua adalah penulisan variabel dan value dari variabel tersebut. Yang ketiga, yang terakhir ini adalah komentar. Nah, apa itu komentar? Komentar itu adalah suatu keterangan yang ada di dalam program kita yang hanya dibaca oleh manusia, oleh kita sebagai programmer atau orang lain yang membaca coding atau sintaks program kita. Mesin tidak akan menjalankan perintah itu, jadi hanya sebagai komentar saja. Oke, baik. Contoh misalkan di sini, saya akan berikan komentar seperti ini. Ini adalah program pertama. Nah, saya ingin ini hanya sebagai keterangan. Nah, untuk memberikan keterangan yang pertama, yang satu keterangan itu kita berikan tanda hashtag atau tanda pagar seperti ini. Nah, dia warnanya jadi lain ya. Nah, ini adalah komentar. Ini tidak, kalau kita jalankan tidak akan tampil, tidak akan dijalankan oleh sebuah interpreter, oleh mesin. Ini tidak akan dijalankan. Dia hanya sebagai keterangan saja. Misalnya lagi kita berikan komentar lagi di bawah sini. Nama sama dengan Budi. Nah, kita bisa berikan komentar di atas seperti ini satu baris ya. Bagian apa namanya? Deklarasi variabel. Nah, seperti itu. Oke, cara lainnya kalau kita memberikan komentar, misalkan kita khusus untuk memberikan komentar pada satu baris itu, misalkan nama sama dengan Budi. Nah, kita bisa berikan komentar itu setelah perintah itu. Misalkan di sini ini variabel nama. Nah, seperti itu. Oke, jelas ya cara penulisan komentar. Kalau kita jalankan, ya itu tidak akan berubah, tidak ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Oke, kita clear saja ya. CLS dulu. Nah, seperti itu ya. Lalu bagaimana cara penulisan komentar yang, ya misalkan kita mau menuliskan komentar lebih dari 1. Nah, penulisan komentar seperti itu, misalnya nih, pada bagian bawah ini, saya mau membuat komentar itu ada agak banyak. Pelajaran materi hari ini adalah titik 2, 1, dasar sintaks Python. 2, apa ya, aturan penulisan variabel. Yang ketiga itu adalah cara penulisan komentar.
Oke, seperti itu. Nah, agar ini kita tidak perlu misalkan membuat komentar satu per satu seperti di atas, nah kita bisa membuat satu blok komentar dan kita akan memberikan komentar untuk semua baris ini. Caranya adalah kita tuliskan tanda kutip 3 kali di atas. Satu, oh sudah 2 ya, 3. Oh sudah terlalu banyak, kita hapus saja. Pokoknya sampai 3 kali. Nah, maka semua apa namanya, semua karakter yang ada di dalamnya itu akan dianggap sebagai blok komentar. Sorry, ini apa sih? Nah, itu akan dianggap semuanya sebagai blok komentar. Nah, seperti itu ya. Nah, agar perintah berikutnya, misalkan kita mau batasi sampai sini, maka kita harus tutup dia dengan tanda kutip 3 kali juga. 1, 2, 3. Nah, itu stop sampai di situ. Sehingga kita kalau tuliskan lagi di atas, misalkan print ini bagian terakhir. Nah, ini sudah dianggap sebagai baris perintah lagi, sintaks lagi di sini. Nah, sementara kalau kita hapus dari sini, ya apapun ya perintahnya yang ada di dalam sini, maka dia tetap dianggap sebagai komentar. Nah, oke, olehnya itu di sini kita bisa tutup 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Sehingga yang tadi yang terakhir itu dianggap sebagai baris perintah lagi, sebagai sintaks Python lagi. Oke, coba kita jalankan. Running. Nah, seperti itu ya. Ini bagian terakhir. Sementara yang ini, materi hari ini adalah itu tidak ditampilkan lagi. Oke, kira-kira itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Kalau masih belum paham lagi atau mungkin cara penjelasan saya agak cepat, ya silakan diulang-ulangnya. Boleh diputar kembali, dijalankan lagi, dicoba lagi, pokoknya sampai paham. Oke, seperti itu. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.